Kita terlebih dahulu ke Cornelia Ami yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Ami, seperti apa kondisi di Bandara Suta pagi hari ini? Ada tambahan satu lagi penerbangan yaitu Citylink. Seperti apa? Selamat siang Rizky dan juga pemirsa. Ada memang sejumlah aktivitas yang terjadi di Bandara Udara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini sejak tadi sampai sekarang, meskipun tidak sepenuh ataupun sepadat biasanya, tetapi masih ada calon-calon penumpang yang memang hendak naik ke pesawat tapi harus melalui beberapa pos pengecekan terlebih dahulu. Saya akan menunjukkan kepada Anda mungkin sedikit pos pengecekan ini seperti apa. Jadi kalau di Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri memang sudah dipisah, hanya ada dua terminal saja yang dibuka, Terminal 2 dan Terminal 3, di mana masing-masing terminal ini hanya satu gate yang difokuskan untuk memberangkatkan calon penumpang. Nah, kalau di Terminal 2 ini ada di gate 2E, ini pos penjagaannya seperti ini. Jadi ada beberapa lapis. Nantinya calon penumpang yang akan mengantri masuk ini ke pos pengecekan ini, mereka akan dimintai surat khusus, syaratnya seperti surat tugas, surat dinas, kemudian surat kesehatan, bukti kalau mereka tidak terpapar COVID-19, dan juga dokumen pendukung yang juga penting lainnya nanti akan diperiksa, yang nantinya kalau mereka sudah memenuhi semua persyaratan dokumen administratif tersebut, mereka akan mendapatkan surat clearance seperti itu. Ini clearance yang dikeluarkan dari pos penjagaan di sini, yang nantinya clearance tersebut ini akan dibawa dan menjadi syarat untuk mereka dapat masuk ke pesawat. Jadi jika ada satu atau beberapa dari syarat tersebut yang mereka tidak bawa, baik itu surat kesehatan atau surat tugas, mereka tidak akan mendapatkan clearance tersebut, yang nantinya artinya calon penumpang ini tidak akan diperbolehkan untuk naik ke pesawat yang akan membawa mereka ke tempat ataupun tujuan yang akan mereka tuju, seperti itu. Nah, untuk penjagaannya sendiri ini memang gabungan dari tim gugus tugas COVID-19, ada dari KKP, tadi diinformasikan kalau untuk setiap harinya KKP menurunkan 24 orang, sisanya ini gabungan dari tim gugus tugas percepatan COVID-19, seperti itu Rizky. Nah, kalau untuk berapa jumlah penerbangan yang akan dioperasikan pada hari ini, kalau kemarin ada Garuda, hari ini ada Citylink, jadi baru ada 2 maskapai dengan penerbangan. Untuk Citylink sendiri ini ada 10 penerbangan dengan 7 kota tujuan. Jadi biasanya kalau Citylink ini mengoperasikan perharinya sekitar lebih dari 330 rute perjalanan dengan lebih dari 49 kota. Jadi ini cukup sedikit sekali jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Tapi tadi sudah ada, kami pantau juga, meskipun tidak hanya calon penumpang saja, tapi cabin crew dari Citylink ini juga sudah masuk tadi beberapa, dan ini artinya masih akan terus begitu. Ada beberapa cabin crew lain dari Citylink yang akan terus masuk. Nah, untuk maskapai lain tadi sudah diinformasikan akan menyusul. Mengapa mereka menyusul dan tidak dioperasikan bersamaan ini Rizky? Karena memang tiap-tiap maskapai ini nantinya harus minta izin terlebih dahulu kepada Kemenhub untuk dapat mengoperasikan maskapai ini dan juga menerbangkan pesawat mereka. Jadi untuk maskapai lain seperti Lion, Sriwijaya ini mungkin dari 2-3 hari ke depan baru dapat beroperasi. Tapi yang jelas ini untuk perjalanan mudik tidak diperbolehkan. Meskipun tidak diperbolehkan, ini juga untuk mereka yang ingin diam-diam begitu mengelabui para petugas di sini tidak akan bisa. Mengapa? Karena tidak akan ada surat tugas, tidak akan ada surat kesehatan, yang artinya mereka tidak bisa masuk ke pesawat. Dan nantinya kebijakan selanjutnya, apakah mereka akan mendapatkan pengembalian dana atau seperti apa, itu akan dikembalikan kepada maskapai masing-masing. Sementara seperti itu, Rizky, kembali kepada Anda di studio. Ya, Cornelia, apakah ada ditemukan tadi penumpang yang mencoba tadi untuk mengelabui petugas atau tidak masuk dalam daftar penumpang pengecualian? Ya Rizky, kalau tadi kami pantau masih belum ada yang harus di stop begitu oleh petugas ini, tidak boleh masuk ke dalam. Tetapi yang jelas kita tidak tahu apakah nanti ke depannya, karena tadi sempat kami tanyakan juga, memang ada kemungkinan kalau dokumen-dokumen ini sebetulnya bisa dipalsukan. Tapi untuk yang
mengeceknya nanti ini adalah dari posko penjagaannya sendiri, yang artinya merupakan ranah dari gugus tugas COVID-19 sendiri, dan tentu saja diharapkan tidak ada nih masyarakat yang mencoba mengelabui petugas melakukan perjalanan mudik dengan memasukkan dokumen-dokumen syarat-syarat tersebut untuk mendapatkan clearance yang nantinya dapat masuk ke pesawat maskapai itu yang akan mereka gunakan. Seperti itu, Rizky. Baik, terima kasih Cornelia Ami dari Bandara